Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Qur'anal Karima karya Syekh Abdul Razzaq wa Yahya Al-Ghautani hafizahullah taala. Kita masuk ke kaidah yang kelima. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah waktu Kairo ya jam 8 pagi dan waktu Indonesia kita beda 5 jam. 9, 10, 11, 12, jam 13 ya, jam 1 siang di Indonesia. Alhamdulillah insyaallah pada majelis yang berkah ini semoga Allah karuniai rizki, keberkahan dan kenikmatan dalam belajar thalabul ilmi khususnya pada bidang Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita batasi ini sekitar 17 menit saja. Jadi satu lembar kaidah yang kelima ini satu lembar insyaallah semoga tidak lebih daripada 17 menit ya. Tidak tahu kenapa ini pengaturan HP-nya harus 17 menit ya. Kemarin bisa 20 menit wallahu alam apa karena memori atau bagaimana. Insyaallah namun tidak menghilangkan daripada maksud di kaidah yang kelima ini. Maksud daripada mu'alif apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'alif Syekh Abdul Razzaq wa Yahya Al-Ghautani hafizahullah taala. Syekh Yahya maksudnya beliau mengatakan di sini nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbin amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan ilmu daripada beliau. Amin. An-naghmatu wal qira'atul mujawwadah bi sautin masmu'in tusabbitu al-ayati fi dzakirati. Kaidah yang kelima ialah an-naghmah. An-naghmah itu bisa dikatakan insyad dalam bahasa Arab ya, atau suara atau dengan lantunan nada ya, naghmah atau kita biasa nagom ya, sering dengar nagom. Wal qiraah mujawwadah. Qiraah itu bacaan, mujawwadah itu asal katanya daripada jawwada yujawidu tajwidan, maf'ulnya adalah mujawwad. Ya, isi maf'ulnya adalah mujawwad, yaitu adalah bacaan yang dengan bertajwid. Namun kan beredar juga arti daripada mujawwad ini adalah cara baca seperti para qori yang biasa tampil di TV atau yang ada perlombaan qori internasional seperti itu ya. Ada yang artinya beda dengan murattal dan mujawwad. Namun di sini lebih tepatnya adalah bacaan yang bertajwid, bukan bacaan yang maksudnya seperti para qori itu bukan, namun bacaan yang bertajwid bisautin masmu'in dengan suara yang terdengar dengan telinga kita, tusabbitul ayati fi dzakirati, akan menguatkan ayat-ayat yang dihafal itu dalam ingatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lil Qur'anil Karim khasaisu adidatun famin khasaisihi as-sautiyyah allati tamayyaza biha min kalamil arabi thalathat asya. Jadi gini, Al-Quran itu memiliki kekhususan yang banyak sekali. Adidatun, ay kathiratun, memiliki khosais atau kekhususan. Salah satunya apa? Famin khosaisihi as-sautiyah allati tamayyaza biha min kalamil arabi thalathat asya. Jadi dari salah satu khosais atau kekhususan Al-Quran itu adalah as-sautiyah dengan suara. Ketika membaca Al-Quran harus diwajibkan dengan suara, dianjurkan oleh beliau harus dengan suara yang lantang atau yang terdengar oleh kita, ya seperti itu. Terus apa? Tamayyaza biha, tamayyaza ay tafarraqa, atau di sini tamayyaza bi artinya apa? Ikhtasso bi ay atqana, atau yang membedakan dengan perkataan pembicaraan orang Arab pada umumnya. Ini perbedaannya, khususiyahnya daripada Al-Quran itu memiliki dibacanya harus dengan suara yang lantang. Apa? Awalan ziyadatu miqdaril gunnati fin nuni wal mimi musyaddadataini. Perbedaannya Al-Quran yang dibacakan dengan bersuara itu berbeda dengan perkataannya orang Arab pada umumnya dengan 3. Ada perbedaannya. 1. Ziyadatu miqdaril gunna fin nuni wal mimi musyaddadataini wal idgham wal ikhfa. Ada tambahan miqdar, ada tambahan kadar pada Al-Quran itu apa? Ada hukumnya gunnah, terus nun mim dan musyaddadataini atau nun mim yang bertasydid ya. Kemudian juga ada hukumnya idgham, ada ikhfa.
Yang kedua perbedaannya apa? Ziyadatu miqdaril maddi fi amakinil ma'rufah. Di tempat-tempat yang khusus, pembacaan-bacaan yang khusus, ayat-ayat yang khusus yang membahas tentang hukum miqdar mad. Ada kadar mad. Ada kadar dibaca Al-Qur'an itu kapan dibacanya panjang 4 harokat, kapan dibacanya panjang 5 harokat, kapan 2 harokat, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa perbedaannya? An-naghmatu fitriyah allati tajri ala lisanil qari'i minna anna kana mustawahul alamiyu. Jadi suara atau bunyi yang dihasilkan daripada Al-Qur'an itu adalah fitri. Adalah tabiat murni daripada setiap kita. Ada yang orang baca kan beda-beda ya. Tidak dibuat-buat seperti itu ya. Ala lisanil qari, yang dia mengalir sendiri bagi setiap qari yang membaca atau seorang yang baca Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an. Mustawahul ilmi adalah tingkatannya ini sebagai tingkatan dalam belajar. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu ada namanya suara atau bunyi ya, kita merasakan. Coba baca Al-Qur'an, tiba-tiba kita bisa membacakan ayat yang kita baca itu dengan suara yang berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Nah, itu adalah murni daripada kemampuan kita, seperti itu. Nah, kapan? Ketika kita baca Al-Qur'an itu akan mengalir biasanya seperti itu, mengalir dengan sendirinya. Walidzalika fa inna qira'atal Qur'an binagmatin muhabbabatin ladaika mundabidatin bi ahkamit tajwidi tusahilu alaika amaliyatal hifzi. Nah, jadi makanya ketika kita baca Al-Qur'an dengan nagom, dengan nada, itu dianjurkan ya. Binagmatin muhabbabah ya, dicintai, ladaika mundabidah bi ahkamit, namun dengan tetap mempraktikkan hukum-hukum tajwid. Jika kita ingin membaca Al-Qur'an dengan nada nahawan misalkan, boleh-boleh saja, namun apa? Mundobitoh bi ahkamit tajwidi, namun dengan syarat harus mundobit, harus terikat dengan hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid adalah patokannya, bukan nada atau nagom yang menjadi patokan. Jangan sampai tajwid yang mengikuti nagom, tajwid yang mengikuti irama bacaan, bukan. Ya, dalam istilah mujawwad atau bacaan yang bertajwid, bacaan yang Al-Qur'an dengan hukum-hukum tajwid adalah yang menjadi imam adalah si hukum tajwidnya, karena fardu ain, wajib. Nah, kemudian dibolehkan juga dengan bernada. Si nada ini, si nagom ini, apapun itu nagomnya, caranya nadanya apapun, itu yang menjadi makmumnya. Jangan sampai si nada atau nagom ini yang menjadi imam, kemudian hukum tajwid menjadi makmum. Maksudnya bagaimana? Hukum tajwidnya mengikuti nagomnya. Jika nagomnya tidak pas, jika nagomnya itu misalkan dalam hukum mad berlebihan daripada hukum-hukum tajwid, ditabrak atau tidak dipraktekkan hukum tajwidnya, tidak. Namun yang betul adalah kita utamakan yang menjadi patokan adalah hukum tajwidnya, bukan nadanya. Jadi hukum tajwid yang menjadi imam, bukan hukum tajwid yang mengikuti atau makmumnya daripada nagom. Seperti itu. Jadi utamakanlah hukum tajwid terlebih dahulu. Kemudian juga kita dibolehkan, sangat dianjurkan, bahkan ada hadis yang sahih, kita dibolehkan membaca Al-Qur'an itu dengan bersuara, dengan bernada. Namun dengan syarat satu, hukum tajwid yang menjadi patokannya. Jangan sampai ketika hukum tajwidnya tidak dipraktekkan, malah kita mementingkan nadanya dan malah melanggar hukum tajwid. Itu tidak dianjurkan, itu tidak dibolehkan bahkan, seperti itu ya. Lanjut, kemudian wa min thamma tusahilu alaika amaliyata isti'adatal mahfuz marratan ukhra ghaiban. Kemudian juga dengan membaca Al-Qur'an dengan nada ini, dengan nagom ini, memudahkan kita menghafal Al-Qur'an dalam membaca, dalam menghafal tanpa melihat pun insyaallah kita bisa ya. Tanpa melihat, yang sudah kita hafal dengan nada-nada tertentu, itu insyaallah menguatkan hafalan kita. Fa innaka idza ta'awwadta ala iqa'i muayyanin fa indama tunqisu kalimatan minal ayati sahwan fa inna lisanaka la yutawwi'uka. Ya, jika kita sudah ta'awwadta atau tamarrosa, ta'awwada itu tamarrosu, sudah membiasakan
membiasakan dengan nada-nada tertentu yang memudahkan kita untuk menghafal. Kemudian dengan mengikuti nada tersebut kita sudah hafal suatu ayat atau suatu surah, dan kita sudah mungkin sudah lancar ya dengan nada tersebut salah satunya. Nah, ketika satu kesempatan, satu ketika kita salah atau mendengar bacaan yang salah tapi satu nada dengan nada yang kita hafalkan, ya seperti itu, dengan suara misalkan kita mengikuti lantunannya Syekh siapa, Syekh misalnya Roshid atau Syekh Ali Basfar atau siapapun. Nah kemudian karena kita sudah hafal dengan nada itu, dengan nada suatu qori atau suatu nada yang bacaannya sudah direkomendasikan, kemudian ada seseorang yang bacanya salah. Nah kita itu akan merasakan, oh ini dia salah nih bacanya, ya nggak sesuai, la yutawi'uka, dan lisan kita yang sudah terbiasa dengan mengikuti salah satu nada yang dibacakan oleh para qori, ketika kita terpeleset atau salah, kita tidak akan mengikuti nih lisan kita, salah nih kayaknya nih, ragu, ya kan, begitu. Wa idza tawa'aka lisanu fa innal udhuna allati ta'awwadat ala tilkan naghmah fil ghalib la tataqabbal khata. Ya karena lisan kita dan pendengaran kita sudah terbiasa mendengarkan suatu nada itu, kemudian suatu ketika kita salah baca atau ada yang salah mendengarkan dan kemudian kita merasakan ini salah. Nah, karena apa? Lisan dan pendengaran yang sudah biasa mendengar yang betul, bacaan yang baik dan benar, itu tidak akan menerima kesalahan. Ya, seperti itu. Itu sudah alami. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Ini hadisnya sahih, ya kan? Bukanlah golongan daripada kami seseorang yang belum mau, yang tidak berirama dalam membaca Al-Qur'an. Nah, wa qala aidan hasinul Qur'ana bi aswatikum. Dan di riwayat yang lain Nabi bersabda, hiasilah bacaan kalian dengan suara-suara kalian. Nah, ini anjuran. Hasinu itu fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Maka sudah menjadi perintah dari Nabi bahwasanya kita itu untuk baca Al-Qur'an dengan menghiasi, dengan menghiasi bacaan kita. Karena apa? Pertama, sesuai pembahasan kita yang di kitab ini, memudahkan dalam menghafal, kemudian juga dengan suara yang nada yang bagus atau yang lantang sesuai fitrahnya kita, sesuai alaminya, tabiatnya daripada kita sendiri, itu akan memudahkan dalam menghafal. Kemudian jika ada seseorang yang salah membacakan kepada kita mendengar yang salah, kita akan merasakan, oh ini bacanya salah. Dan ini adalah perintah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hasinu bi aswatikum, hasinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Kan masyhur itu ceritanya yang Nabi mendengar suara sahabat Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, ya, Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Nabi kemudian berkata kepadanya bahwasannya kamu telah diberikan utia min mazamir al-ali Dawud, kamu sudah diberikan keistimewaan suaranya seruling daripada serulingnya Nabi Daud, maksudnya bagus bacanya Abu Musa al-Ash'ari. Nah inilah yang menjadi salah satu hujah dibolehkannya membaca Al-Quran dengan bernada, dengan bernagom, namun dengan syarat mundobidatun bitajwidi, dengan mundobidah, dengan diterapkannya hukum-hukum tajwid, itu syarat utamanya. Wain bagi alaika antakro ala sajiyatika atau ala tobiatika, dianjurkan juga bagi kita setiap qori membaca Al-Quran itu sesuai tobiahnya kita. Jika kita tabiatnya bacanya seperti itu, susah mengikuti nada, ya sudah, nggak apa-apa, tidak menjadi paksaan begitu. Dan kita sudah meniati untuk menghiasi bacaan Al-Quran kita, ya. Wa ala tatakala fatakli dan nagomatil qurra, agar kita seorang qori tidak merasa terbebani ketika mengikuti nagomat daripada qurra, ya, daripada para qori. Ketika kita tabiatnya seperti itu, ya sudah, kita tidak bisa mengikuti suatu nada yang dibaca oleh para qori, para ulama-ulama Syekhul Qurra yang hari ini ya masyhur, Masya Allah banyak sekali ya, bisa kita dengarkan para imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram, kemudian di negara-negara manapun banyak qori-qori yang dijadikan rekomendasi oleh kita, itu tidak menjadi kewajiban, maksudnya ya, tidak diwajibkan ya, takutnya memberatkan ya, seperti itu. Jadi mengikuti sajiyatika atau tobiatika,
tabi'atuka, ya, mengikuti, ya udah tabiatnya kita seperti itu, kita belum bisa, ya sudah, nggak apa-apa. Qala Zubair bin Bakar, dakhala alayya abi wa ana urawi fi daftari wala ajhar. Kita udah 15 menit nih ya. Kayaknya 2 menit lagi kita HP-nya ini nanti tiba-tiba otomatis langsung keputus gitu, langsung ke stop sendiri videonya. Nggak apa-apa, nanti sisanya setengah halaman lagi kita buat video yang baru lagi. Qala Zubair bin Bakar, dakhala alayya abi. Zubair bin Bakar, salah satu ulama, beliau mengatakan, ayahku masuk kepadaku, ana urawi fi daftar wal ajhar. Aku meriwayatkan dari daftar, dan daftar itu maksudnya apa? Suatu buku kecil atau suatu buku ditulis nama-nama perawi atau nama-nama atau apapun itu, hafalan-hafalan, ya. Dan aku tidak membacanya itu, ketika meriwayatkan itu tidak ajhar, aku tidak menjaharkan, tidak mengeraskan suara aku. Bas urawi fi ma baini wa bain nafsi, aku membacakannya itu hanya antara diriku dan pokoknya baca sendiri, maksudnya bacanya sendiri, suaranya lirih, pelan. Faqala li, terus ayahku, abaku berkata kepadaku, inna malaka min riwayatika hadza ma adda basaruka ila qalbika. Jika kamu membacanya seperti ini, hanya apa, mengantarkan matamu dengan apa, hatimu saja. Fa'idza aradta riwayah, jika kamu ingin namanya riwayah itu, fanzur ilaiha wajhar biha, lihatlah itu dan wajhar, dan keraskanlah suaramu, keraskanlah suara bacaanmu. Fa innahu yakunu laka ma adda basaruka ila qalbika wa ma adda samuka ila qalbika. Jadi akan memudahkan penglihatan kita dan